di sebuah rumah sakit tua yang terletak di pinggiran kota. Beredar cerita misterius tentang seorang hantu suster ngesot yang sering muncul di lorong-lorong sepi. Rumah sakit ini telah lama ditinggalkan dan dikenal sebagai tempat yang penuh dengan kenangan kelam. Beberapa orang yang berani menjelajahi bangunan itu melaporkan pengalaman menyeramkan dengan sosok hantu suster yang berjalan dengan langkah yang pelan, menyeret gaunnya di sepanjang lorong. Seorang remaja bernama Adi, yang selalu penasaran dengan hal-hal gaib, mendengar cerita tentang hantu suster ngesot tersebut dari teman-temannya. Tanpa pikir panjang, Adi memutuskan untuk menjelajahi rumah sakit itu bersama dua temannya, Maya dan Reza, pada malam yang gelap dan mendung. Mereka memasuki rumah sakit dengan hati-hati, langkah mereka terdengar menggetar di koridor-koridor yang sunyi. Lampu remang-remang dan suara angin yang melolong menambah suasana mencekam di dalam bangunan itu. Adi, Maya, dan Reza bergerak dengan berani, membuka setiap pintu dan memasuki setiap ruangan yang mereka temui. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah yang pelan dan seretan gaun yang khas di salah satu lorong. Mereka bertiga menghentikan langkah mereka dan menahan napas. Sosok suster ngesot muncul dari ujung lorong, wajahnya tertutup oleh rambut panjang dan seragam suster yang kusam. Adi dan teman-temannya melihatnya dengan ketakutan namun juga rasa penasaran. Tanpa berkata apa-apa, sosok suster ngesot itu bergerak menuju mereka dengan langkah yang begitu lambat. Lampu berkedip-kedip di sekitarnya, menciptakan bayangan aneh di dinding. Adi dan teman-temannya, meskipun ketakutan, tidak bisa bergerak dari tempat mereka. Mereka terpaku melihat sosok itu semakin mendekat. Namun, tiba-tiba suasana berubah. Suster ngesot itu berhenti di depan mereka, lalu menganggukkan kepala dengan lembut seakan-akan memberi salam. Adi dan teman-temannya, yang awalnya ketakutan, merasa ada aura kesedihan di balik sosok itu. Suster ngesot itu mulai berbicara dengan suara lembut. Dia bercerita tentang masa lalunya sebagai suster di rumah sakit ini, tentang kesedihan dan penderitaan yang pernah terjadi. Suster tersebut mengaku bahwa dia tidak pernah berniat menakut-nakuti siapapun. Sebaliknya, dia merasa terjebak dan belum bisa berpindah ke alam lain karena ada sesuatu yang belum terselesaikan. Dengan rasa iba, Adi, Maya, dan Reza mendengarkan cerita suster ngesot tersebut. Mereka berjanji untuk membantu menyelidiki cerita masa lalu suster tersebut, agar dia bisa menemukan ketenangan dan berpindah ke alam lain. Sejak malam itu, Adi dan teman-temannya menghabiskan waktu untuk menyusuri sejarah rumah sakit dan menemukan kebenaran yang tersembunyi. Dengan upaya mereka, misteri di balik sosok suster ngesot terungkap. Mereka menemukan bahwa suster tersebut adalah korban dari tindakan salah satu dokter di rumah sakit tersebut yang melakukan eksperimen medis yang tidak etis. Setelah kebenaran terungkap, sosok suster ngesot itu akhirnya mendapatkan ketenangan dan bisa berpindah ke alam lain. Adi dan teman-temannya merasa bahwa mereka telah memberikan kedamaian bagi sosok suster ngesot dan menyelamatkan rumah sakit dari kutukan masa lalu. Seiring berjalannya waktu, Adi, Maya, dan Reza terus menyelidiki sejarah rumah sakit tua tersebut. Mereka mengumpulkan informasi tentang praktik medis yang tidak etis dan kekejaman yang pernah terjadi di masa lalu. Dengan tekun, mereka berbicara dengan para saksi hidup dan mencari dokumen-dokumen bersejarah yang dapat mengungkap kebenaran. Pada suatu hari, ketika mereka tengah menyelidiki sebuah ruang bawah tanah yang tersembunyi, mereka menemukan arsip-arsip lama yang membuktikan praktik eksperimen medis yang mengerikan. Adi, Maya, dan Reza merasa amarah dan keadilan menyala di dalam hati mereka, dan mereka berkomitmen untuk mengungkapkan kebenaran ini kepada masyarakat. Mereka mengadakan konferensi pers dan membeberkan semua temuan mereka tentang kekejaman di rumah sakit tua tersebut. Cerita ini menarik perhatian media dan masyarakat secara luas.
dokter yang terlibat dalam praktik medis yang tidak etis dihukum, dan rumah sakit tersebut diubah menjadi pusat dokumentasi sejarah kesehatan yang memiliki tujuan untuk memperingatkan masyarakat tentang bahaya eksperimen tanpa etika. Sementara itu, sosok suster ngesot yang sebelumnya menakutkan itu tidak lagi muncul di lorong-lorong rumah sakit tua. Dengan kebenaran yang terungkap dan keadilan yang ditegakkan, sosok itu akhirnya menemukan ketenangan dan berpindah ke alam lain. Adi, Maya, dan Reza merasa puas bahwa mereka telah membantu memberikan kedamaian bagi sosok suster ngesot dan memulihkan kebenaran tentang masa lalu yang kelam. Rumah sakit tua yang sebelumnya dipenuhi dengan aura mistis dan ketakutan, kini menjadi saksi bisu dari perubahan positif yang terjadi. Meskipun mereka mengalami ketakutan dan misteri, keberanian mereka untuk menghadapi kebenaran dan melakukan tindakan positif membawa perubahan yang positif bagi banyak orang. Demikianlah sepenggal cerita hantu suster ngesot. Kesimpulan dari kisah ini adalah bahwa keberanian, kebenaran, dan keadilan memiliki kekuatan untuk menyembuhkan luka-luka masa lalu dan membawa perubahan positif bagi masyarakat. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga para pemirsa dapat terhibur, dan dapat pula membantu like, komen, share dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan selalu menyajikan cerita hantu di setiap episodenya.